Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Allahumma wafiqna lisyami Ramadan bimannika wa karamika. Allahumma wafiqna lisyami Ramadan bimannika wa karamika. Allahumma wafiqna lisyami Ramadan bimannika wa karamika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Marhaban ya syahr Ramadan, syahrul siyam. Alhamdulillah wa syukrillah, sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan. Sampai saat ini alhamdulillah channel Rahmatul Ummah tetap eksis mengirimkan tausiah keagamaan yang bersumber dari kitab salafiyah yang tidak melenceng satupun dari ajaran Islam Ahlus Sunnah wa Jamaah. Juga sebelum menyimak video ini, saya mohon silakan tekan like, subscribe, dan share demi kelangsungan dan kelancaran channel ini. Mudah-mudahan berkat dukungan handai tolan semua sahabat subscriber Rahmatul Ummah, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kami haturkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu berpegang teguh memegang tali agama Allah sampai akhir hayat kita, yaitu dengan cara memegang agama Islam. Alhamdulillah wa syukrillah, seperti yang telah dibacakan di khutbah awal pembukaan tadi, saya membacakan doa Allahumma wafiqna lisyami Ramadan bimannika wa karamika. Ya Allah, berikanlah taufik hidayahmu kepada kami sekalian untuk mampu untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna bimannika wa karamika, dengan anugerahmu dan kemuliaanmu. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang bulan Ramadan merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita meminta, pasti permintaan kita akan dikabul, dan ketika kita bertobat, pasti tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan daripada bulan Ramadan, ibadah sunat pahalanya ditingkatkan oleh Allah menjadi pahala wajib, sedangkan pahala wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu menaungi kita ke jalan yang lurus, yakni dengan selamanya memberikan taufik dan hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, salah satu keistimewaan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, saya akan mengisahkan yang mana kisah ini ditulis dalam kitab Nawadir yang ditulis atau dikarang oleh Syekh Ahmad Syihabuddin Salamah Al-Qalyubi. Beliau
menulis dalam bukunya yang bernama Kitab Nawadir, menceritakan tentang keistimewaan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya selain daripada puasa Ramadan. Dikisahkan sabda Syekh Ahmad Syihabuddin Salamah Al-Qalyubi, suatu ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri ini terkenal dengan sahabat Nabi dengan waroknya. Jadi yang dimaksud warok atau wari ini adalah orang yang mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Imam Sufyan As-Sauri menceritakan kepada saya, akumtu bimakata salasa sinin. Saya pernah bermukim di negara Mekah selama 3 tahun berturut-turut. Ketika saya melaksanakan ibadah tawaf, selalu ada seorang teman saya, seorang pria yang selalu berdekatan dengan saya ketika melaksanakan tawaf. Karena seringnya pertemuan saya dengan orang tersebut, kata Imam Sufyan As-Sauri, saya merasa kasihan dan ada rasa sayang, ada rasa kecintaan kepada laki-laki tersebut. Akhirnya saya berkenalan setelah melaksanakan ibadah tawaf. Setelah melaksanakan ibadah tawaf, lalu kami berkenalan. Setelah berkenalan, lalu pria tersebut, kata Imam Sufyan As-Sauri, pulang ke rumahnya. Saya penasaran, ingin tahu latar belakang orang yang selalu berdekatan dengan saya ketika melaksanakan ibadah tawaf. Akhirnya saya mengikuti perjalanan beliau dari belakang. Setelah masuk ke rumahnya lalu ngobrol. Dalam obrolan tersebut biasa berkenalan, saya nama Sufyan Sauri, dan orang tersebut tidak diketahui namanya, hanya menyebutkan namanya yaitu Abdullah. Perkenalan saya itu berkelanjutan dengan suasana kekeluargaan dan keakraban. Lalu karena sudah terjalin keakraban, akhirnya si pria itu pernah wasiat kepadaku, kata Sufyan As-Sauri. Yang mana wasiatnya, ya Sufyan, idza muttu faghsilni binafsika wa sholli alayya. Wahai Sufyan As-Sauri, kata teman saya itu, apabila saya meninggal dunia, maka tolong aku mandikan oleh dirimu wahai Sufyan, dan tolong aku sholatkan. Lalu walakini bitauhid, dan tolong juga aku dibimbing, ditalkin untuk membacakan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu wasiat yang selanjutnya, wala tatrukni fi qabri bitil kalailah. Ketika malam pertama kematianku, ketika aku sudah terbujur kaku di alam kubur, di alam barzah, tolong malam pertama jangan engkau tinggalkan aku dalam kubur. Maka diingatlah oleh sahabat Nabi yang bernama Sufyan As-Sauri. Maka Sufyan As-Sauri ini memenuhi daripada wasiat temannya itu, sehingga suatu ketika temanku itu sakit keras, bahasanya adalah maridon syadida, sakit keras. Ketika sakit keras, aku sempat menjenguknya. Ketika aku menjenguk,
langsung sahabatku itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, aku melaksanakan segala apa yang diwasiatkan ketika masih hidup. Tolong aku sholatkan, tolong aku kuburkan, juga aku pada malam pertama kematiannya jangan sampai ditinggalkan sendirian di alam kubur. Maksudnya, tolong kamu temani aku di atas kubur untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan yang lain-lain. Maka langsung begitu setelah meninggal dunia temanku itu, aku mandikan dan aku bungkus dan aku sholatkan. Lalu aku mengikuti prosesi penguburannya. Setelah pelaksanaan kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia, yaitu memandikan, membungkus dengan kain kafan, lalu menyolatinya dan menguburkannya, selesailah tugasku. Tapi ada satu lagi yang belum terlaksana. Pada malam pertama katanya aku tidak mau ditinggalkan seorang diri, sehingga ketika malam telah tiba, kata Sufyan Ats-Tsauri, saya membaca doa-doa untuk temanku itu, sehingga kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Abul Hasan Al-Asy'ari beserta ajaran Abu Mansur Al-Maturidi, segala apa yang telah kita bacakan dan pahalanya dikirim kepada arwah orang-orang yang sudah meninggal dunia, maka pahala ibadah kita, bentuk bacaan kita, pahalanya akan diterima oleh arwah-arwah orang yang telah meninggal dunia. Ketika aku menemani sahabatku itu, aku ketiduran di atas kuburannya. Sampai-sampai fa'idzan ana bainan naim wal yaqdoh, aku seakan-akan antara tidur dan tidak. Ketika aku sedang keadaan tidur enggak dan terbangun pun enggak. Nah, aku itu mendengar dari atas kepalaku ada yang berbicara, ya Sufyan, la hajata lahu ila hibtika wala ila talkinika wala ila unsika. Wahai sahabat Nabi yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, ada yang berkata, jadi berupa hatib. Hatib itu ada suara tapi tidak nampak orang yang bersuara. Pergilah engkau ke rumahmu dan tinggalkanlah jenazah ini seorang diri, jangan engkau temani di atas kuburannya. Lalu sahabat Sufyan Ats-Tsauri tanya, mengapa? Lalu kata hatib itu menjawab, karena mayit ini, jenazah yang telah engkau kuburkan tadi siang, tidak butuh dengan penjagaanmu dan tidak butuh ditalkin olehmu dan tidak pula butuh ditemani olehmu. Pulanglah. Maka sahabat Nabi yang bernama Sufyan Ats-Tsauri itu bertanya, mengapa? Kan ini wasiat jenazah yang telah saya kuburkan tadi siang, beliau telah berwasiat kepadaku apabila aku meninggal dunia, tolong ditemani pada malam pertama di atas kuburan dengan berbagai bacaan. Nah, sehingga kalau aku meninggalkannya berarti aku tidak tunduk dengan wasiatnya. Maka ketahuilah wahai Sufyan Ats-Tsauri, kata suara itu, jenazah ini sudah tidak butuh lagi dengan penjagaanmu, akulah yang akan menjaganya. Lalu sahabat Sufyan Ats-Tsauri bertanya, memangnya ini si jenazah mempunyai amal apa sehingga tidak butuh ditemani di atas kuburannya? Maka kata hatib itu, bisyami Ramadan, karena orang ini rajin dan tekun istiqomah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi yakinlah
ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna, maka di alam barzah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu dengan penjagaan seorang manusia, juga di alam kuburnya arwahnya akan mendapatkan kesenangan yang luar biasa dengan catatan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Itulah hebat-hebatnya salah satu keistimewaan pelaksanaan ibadah Ramadan yang diceritakan, yang dialami kisah ini oleh sahabat Nabi yang bernama Sufyan As-Tsauri dan dikisahkan oleh Syekh Ahmad Syihabuddin Salamah Al-Qalyubi. Sahabat Sena Rahmatullah yang saya cintai dan Allah muliakan, sebagai Ahlus Sunnah wa Jamaah kita harus meyakini seperti ada salah satu ungkapan ulama yang bernama Imam Atha, yasilu kullu ibadatin tuf'alu anhu faridatan kanat au mandubatan. Segala pahala ibadah kita, sunat ataupun wajib, lalu pahalanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka pahala tersebut akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersedekah, ya Allah, sedekah saya 100.000, mudah-mudahan pahalanya diterima oleh ibu dan ayah saya yang sudah meninggal dunia. Lalu kita bersedekah wakaf, misalkan tempat untuk masjid, untuk pondok pesantren, ya Allah, mudah-mudahan pahala wakaf saya ini untuk pondok pesantren, untuk madrasah diniyah, untuk majelis taklim, semoga pahalanya diterima dan disampaikan kepada ibu dan ayah saya. Insya Allah pahalanya akan sampai. Lalu pertanyaannya, apabila sedekah wakaf kita dititipkan kepada Allah untuk ibu dan ayahnya yang telah tiada, apakah orang yang punya tanahnya mempunyai pahala juga? Yakinlah itu akan sangat besar pahalanya. Jadi ketika kita mewakafkan tanah untuk kedua orang tua kita, kita pun orang yang mewakafkannya, insya Allah akan mendapatkan bentuk kebaikan perbuatan baik kita kepada kedua orang tua. Sahabat Sena Rahmatullah, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan puasa kita tamat 1 bulan penuh. Khudh ma safa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.